Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahmadini dengan NIM 2301765 dari Program Studi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini merupakan tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yedi Hayati, SS Hemhum. Di video kali ini saya akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis. Yang pertama, saya akan membahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah komponen yang terdapat di dalam sebuah cerita. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam novel A.A. Nafis adalah pentingnya usaha dalam mencapai sesuatu dan hubungan masyarakat dengan sesamanya. Isi cerita ini menggambarkan tokoh utama yang taat beragama dan rajin mencoba mengubah pola pikir masyarakat di kampung tersebut untuk menjadi lebih berusaha dan berikhtiar. Tema ini dapat dilihat dari beberapa kutipan. Kutipan pertama, ingin ia memperbaiki cara hidup orang di kampung itu agar mencapai taraf yang lebih baik, sesuai dengan zaman Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat dan dapat mengurusi dirinya sendiri. Kutipan kedua, Tuhan mengatur alam ini dengan musimnya. Ada musim kemarau dan musim hujan, seperti diaturnya waktu siang dan waktu malam. Kalau malam tiba, meski seluruh manusia meminta kepadanya agar matahari diterbitkannya, tentu permintaan itu takkan dikabulkan Tuhan, karena Tuhan tidak akan mengubah aturan yang telah ditetapkan sejak dulu itu. Nah, pada malam waktu itu semua gelap, tapi kalau kita memerlukan cahaya terang, apakah kita akan meminta supaya matahari muncul di langit jin? Oh tidak Pak, kita pasang saja lampu. Jadi artinya kita usahakan sendiri cahaya itu, bukan? Ya tentu. Dari kedua kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa tema dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis membahas tentang bagaimana pentingnya usaha untuk mencapai sesuatu. 2. Tokoh dan penokohan. Ada beberapa pemeran dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis ini. Yang pertama, Sultan Duano. Sultan Duano adalah orang yang taat akan agama dan juga orang yang rajin dan bijaksana. Dalam kutipannya, ketika rengkahan sudah sebesar betis dan rumput-rumput belukar mulai menguning, sampailah putus asa puncaknya. Hanya seorang petani saja yang berbuat lain. Ia seorang laki-laki sekitar 50 tahunan, badannya kekar dan tampan, orangnya bersegi empat bagai kotak dengan kulitnya yang hitam oleh bakaran matahari. Pada ketika bendar-bendar tak mengalir air lagi, sawah-sawah sudah mulai menguning, diambilnya sekerat bambu lalu disandangnya di kedua bambu itu. Kemudian diambilnya air ke danau dan ditumpahkan ke sawahnya. Ia mulai dari subuh dan berhenti pada jam 9 pagi, kemudian dilanjutkan setelah asar dan berhenti pada waktu asar. Laki-laki itu bernama Sultan Duano. Kutipan tersebut membuktikan bahwa tokoh Sultan Duano dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah orang yang rajin. Adapun kutipan yang lain, siapa pula yang tak setuju dengan Sultan Duano? Selain dia alim, pandai bergaul, baik hatinya, rajin pula bekerja, sedang kerbau untuk perancah sawah, mau orang membelinya sampai beribu rupiah. Kutipan itu menjelaskan bahwa Sultan Duano adalah orang yang taat akan agama, rajin dan bijaksana. 2. Gundam. Gundam adalah orang yang berani, terlalu percaya diri dan juga mudah terpengaruh. Dalam kutipannya, bunyi beker kuno itu kembali lagi kentara.
Napas Gundam jadi sesak. Ia tahu ia ditolak oleh Sultan Duano dengan secara halus dan ia merasa sangat malu pada dirinya yang tidak berperasaan, yang telah begitu berani menawarkan kehormatannya kepada lelaki tua yang tidak menyukainya. Ditahannya sekuat hatinya tangis yang akan jatuh, disesalinya dirinya yang telah terpengaruh oleh percakapan Achin beberapa hari yang lalu, yang menceritakan bahwa Sultan Duano yang mau membawanya ikut ke Surabaya. Gundam dalam kutipan tersebut, Gundam adalah perempuan yang berani, percaya diri, dan juga mudah terpengaruh. 3. Achin. Achin adalah anak yang patuh akan setiap perkataan orang tua. Dalam kutipannya, kalau kau sudah besar kelak, kau harus ingat kata-kata bapak. Kalau di hatimu disakiti orang, jangan ambil tindakan segera, pikirkan dulu. Sudah dipikir, pikir lagi. Yang dipikirkan apa ada gunanya kita marah itu apa tidak. Mau kau mengingat apa yang kukatakan ini? Ya, kalau bapak yang bilang, Achin tentu mau. Kutipan ini menjelaskan, Achin adalah seorang anak yang patuh pada perkataan orang tuanya. 4. Wali Nagari. Wali Nagari adalah seorang pemimpin di kampung, bijaksana, pemberani, tegas, dan berpikiran maju. Dia juga seorang politikus. Dalam kutipan, jangan kalian bikin gaduh, nanti aku akan bertindak. Siapa saja yang memulai kegaduhan, baru akan aku tindak dengan tegas. Ini perintahku. 5. Sultan Caniago. Sultan Caniago adalah orang yang miskin di kampungnya. Dia juga merupakan seorang petani yang mempunyai istri dan 4 orang anak. Sultan Caniago mempunyai watak mudah putus asa, berpikiran pendek, dan dia juga orang yang mempunyai pendirian. Dalam kutipannya, aku tidak bermain judi. Kalau dia di sini sangat sempit hidupku, mungkin di tempat lain Tuhan membukakan pintu rezeki selapang-lapangnya buatku. 6. Etek Saniyah. Etek Saniyah adalah seorang janda beranak 1. Dia adalah orang yang licik, pendendam, dan pengadu domba. Apapun rela dibuatnya agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia juga merupakan tokoh antagonis dalam novel ini. Karakter Etek Saniyah dapat dibuktikan dari kutipan yang pertama, oh, dengan ini kau bayar hutangmu padanya ya. Untuk berapa kali dalam 1.000 rupiah, 1.000 kali? Alangkah murahnya, kata Saniyah pula dengan menyebut kata yang tak patut untuk didengar. Kutipan kedua, ia menarik rambutku, kata Saniyah. Ia marah padaku karena mengintipnya berdendangkan dengan hidung belangnya itu. 7. Lembak Tua. Lembak Tua adalah seorang petani yang memiliki sawah terluas di kampungnya. Dia orangnya sombong, ingin segalanya dilakukan dengan mudah. Karakter Lembak Tua dapat dibuktikan dalam kutipan, itu akan merepotkan saja, Sultan Duango. Bagiku tidak pun sawah itu memberi hasil, tidak apa-apa. Hasil sawahku yang terluas itu memberi hasil, tidak apa-apa. Hasil sawah yang lalu masih padaku. Memang sawahku yang terluas di kampung ini, tapi aku tak pernah ikut mengotorkan kakiku untuk mengerjakannya, yang berkepentingan langsung dengan hasil sawah itu. Petani-petani itu, merekalah Sultan Duano, ajak kata Lebak Tuan akhirnya. 8. Haji Tumbijo. Haji Tumbijo adalah orang yang mengenal Sultan Duano dengan baik. Dia adalah orang yang baik, bijaksana, dan pintar. Karakter Haji Tumbijo dapat dibuktikan dengan kutipan, Aku akan mengubah hidupku, kata Haji Tumbijo kepada wali negeri yang keheranan memandangnya. 9. Mangkuto. Mangkuto adalah saudara laki-laki Gundam. Dia adalah orang yang pelit,
pengecut dan tidak mau berkorban demi keluarganya. Karakter Mangkuto dapat dibuktikan dengan kutipan Dikater, alangkah mahalnya kata Mangkuto. 10. Uwotini. Uwotini adalah kusir yang menambangkan Bendi Sultan Duano. Dia adalah orang yang suka mangkir akan janjinya, dan dia juga suka menjilat. Karakter Uwotini dapat dibuktikan dengan kutipan sekarang aku telah mungkir lagi. Dan kutipan berikutnya, oh tidak ada orang di atas dunia ini yang hatinya sebaik guru, kata kusir itu memuji. 11. Rajo Bodhi. Dia adalah orang yang disegani kampung. Dia adalah orang yang berpikiran pendek, berpegangan pada adat, pasrah dan tidak mau berusaha. Karakter Rajo Bodhi dapat dibuktikan dengan kutipan, ya, aku tahu, tapi menurut pengetahuanku yang hampir 60 tahun hidup di dunia ini, tak pernah orang dulu-dulu mengerjakan sawahnya 2 kali dalam setahun. Kenapa kita menyalahkan apa yang telah dilakukan nenek moyang kita dulu? Nenek moyang kita dulu bukan orang bodoh. Mereka turun ke sawah di musim hujan, bukan musim kemarau. 3. Alur cerita. Alur cerita dalam novel ini menceritakan alur maju karena cerita dalam novel ini membahas dari awal mula Sultan Duano datang ke desa sampai akhirnya tujuan kedatangan Sultan Duano ke desa tersebut tercapai sedikit demi sedikit. 4. Latar. Ada beberapa latar. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat yang pertama itu di surau. Dalam kutipannya, wali negeri mengizinkannya mendiami sebuah surau tinggal yang telah lapuk dan tersia-sia. Kedua, Makassar. Dalam kutipannya, di Makassar ia berjumpa dengan Haji Tumbijo. Ketiga, sawah. Dalam kutipannya, tapi kalau hujan itu tak juga turun, apa sawah ini akan dibiarkan kekeringan? Keempat, jalan. Ia berdiri cepat, dan secepat itu ia berlari meniti pematang demi pematang sawah menuju rumahnya. Kelima, sungai. Dalam kutipannya, engkau tahu Marayam? Tanya seorang yang sedang mencuci rambutnya. Keenam, rumah. Dalam kutipannya, dan baru saja ia duduk setelah istri Sultan Caniago membetakan tikar putih di lantai. Ketujuh, lepau. Dalam kutipannya, dan untuk membunuh rasa putus asa, mereka lebih suka main domino atau main kartu di lepan-lepan. Kedelapan, masjid. Dalam kutipannya, mereka pergilah setiap malam ke masjid mengadakan raktib, mengadakan sembahyang, kaul, meminta hujan. Kedua ada latar waktu, yang waktunya waktu senja. Dalam kutipannya, waktu itu hari menjelang senja, Sultan Duano duduk terengah di pematang. Waktu malam. Dalam kutipannya, semalam-malaman Sultan Duano gelisah di perbaringannya waktu sesudah zuhur. Dalam kutipannya, waktu itu surat datang, Sultan Duano kembali ke ladangnya sesudah zuhur. Ada juga latar suasana. Yang pertama, suasana sedih. Dalam kutipannya, muka Sultan Caniago masih juga keruh, tapi ia berkata juga, berapa Bapak Duano mau membelinya? Berikutnya, suasana senang. Dalam kutipannya, setuju, kata Arin berteriak. Berikutnya, suasana tegang. Dalam kutipannya, engkau jangan main-main dengan aku Mangkuto, kata pendeka Sultan, salah seorang keluarga Saniyah yang juga hadir di situ. 5. Sudut pandang. Sudut pandang dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dapat dibuktikan dalam kutipan, hanya seorang petani saja yang berbuat lain. Ia seorang laki-laki sekitar 50 tahun, badannya kekar dan tampan, orangnya bersegi empat, bagai kotak dengan kulitnya yang hitam oleh bakaran matahari. Pada ketika
Bendar-bendar tak mengalirkan air lagi, sawah-sawah sudah mulai menguning. Diambilnya sekerat bambu lalu disandangnya di kedua bambu itu. Kemudian diambilnya air ke danau dan ditumpahkan ke dalam sawahnya. Ia mulai dari subuh dan berhenti pada jam 9 pagi, kemudian dilanjutkan setelah asar dan berhenti pada waktu asar. Laki-laki itu bernama Sultan Duano. 6. Amanat. Banyak amanat dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis. Salah satunya sifat dari tokoh Sultan Duano. Digambarkan dengan jelas, tokoh tersebut menyadarkan kita tentang begitu banyak hal yang seharusnya kita lakukan dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Di novel ini juga mengajarkan kita untuk bekerja keras. Kita tidak boleh pasrah hidup kita kepada nasib, dukun, dan Tuhan. Lalu di novel ini juga mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan. Berikutnya, unsur estrinsik. Unsur estrinsik adalah unsur-unsur yang komponennya berada di luar cerita. Yang pertama, latar belakang pengarang. Ali Akbar Nafis atau A.A. Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang pada 17 November 1924. Ayahnya bernama Nafis Sultan Marajo, mandor kepala stan Spowejen. Ibunya bernama Sawiyah. Ia menyelesaikan studi di ruangan pendidikan Institut Nasional Syafi'i atau INS di Kayu Tanam pada tahun 1946. Selepas sekolah, Nafis pernah bekerja sebagai seorang pegawai pada sebuah pabrik porselen di Padang Panjang, kota kelahirannya. Ia kemudian menjadi seorang pegawai negeri dari tahun 1952 hingga 1155. Ia merupakan kepala bagian kesenian pada Jabatan Kebudayaan Sumatera Tengah, berkedudukan di Bukit Tinggi. Pada awal karirnya, Nafis aktif di dunia jurnalistik. Ia juga pernah memimpin harian Semangat sebagai pemimpin redaksi dari tahun 1971 hingga 1972, dari tahun 1950 hingga 1908. Ia bekerja sebagai seorang manajer umum bagi percetakan Singgalang dari tahun 1182 hingga 1984. Selain itu, Nafis aktif pula sebagai seorang pengajar dan akademisi. Ia tercatat pernah mengajar sebagai guru gambar di Sekolah Kepanduan Putri Bukit Tinggi tahun 1155 sampai 1158 dan dosen luar biasa pada Akademisi Seni Karawitan Indonesia yang kini bernama Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Fakultas Sastra yang kini bernama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dari tahun 1972 hingga 1182, Nafis duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil dari Golkar. Di partai ini, ia pernah duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan DPD Golkar Sumatera Barat periode 1994 hingga 1999. Nafis telah menghasilkan 65 karya sastra dalam berbagai bentuk saja, mulai menulis pada 1950 meskipun baru mendapat perhatian media cetak sekitar tahun 1955. Karya-karya meliputi 22 buku ditambah 5 antologi bersama sastrawan Indonesia lainnya dan 8 antologi luar negeri serta 106 makalah akademis yang dihimpun dalam buku Yang Berjalan Sepanjang Jalan. A.A. Nafis menjadikan menulis sebagai kebutuhan dalam hidup. Baginya, menulis adalah alat yang membantu mencetuskan ide dan gagasan dalam setiap tulisan. Ia menganggap penting untuk mengajukan topik dengan bahasa yang menarik. Namun demikian, hal yang paling penting bagi seorang penulis adalah apakah karyanya akan awet atau tidak. Meskipun ada banyak karya yang bagus, beberapa hanya sebatas tren sementara dan cepat dilupakan. Ia mengaku menulis dengan satu visi dan bukan mencari popularitas. Nafis menikah dengan istrinya Aksari Yasin pada tahun 1957. Pasangan ini dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama Dini Akbari, 2 Lucy Berbasari, Dedi Andika,
3 Lenggogini, 4 Gembala Ranti, 3 Rintu Amanda, dan Rizka Agraini. Putrinya Gembala Ranti menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2022. Nafis wafat di Padang pada tanggal 22 Maret 2003 setelah selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. 2. Nilai-nilai. Novel Kemarau karya A.A. Nafis menceritakan tentang seorang laki-laki berusia 50 tahun yang datang ke sebuah perkampungan untuk merubah pola pikir masyarakat dan juga taraf kehidupan masyarakat di kampung tersebut. Laki-laki itu bernama Sultan Duano. Sultan Duano berusaha untuk mengubah pola pikir masyarakat yang telah membeku, masyarakat yang telah berpikir bahwa tidak ada gunanya usaha dan juga selalu merasa putus asa, sehingga hubungan antara sesama masyarakat kurang terjalin. Dalam novel ini, penulis memaparkan beberapa nilai sosial dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis, yaitu yang pertama, nilai hakikat hidup manusia. Masyarakat yang menganggap hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar berusaha supaya hidup menjadi lebih baik. Dapat dibuktikan dalam kutipan, "Bapak tidak melihat hakikat kehidupan petani di kampung ini. Rupanya aku juga petani," kata Sultan Duano. Kata Sultan Duano cepat, "Bapak petani sepanjang kara, aku punya istri, punya 4 anak, bebanku 6 kali lebih berat dari bapak." Kini Sultan Duano yang melongo, nasib kami petani tidak pernah berubah. Betapapun giatnya kami bekerja, kami hanya mampu memberikan pakaian anak bini kami sehelai dalam setahun. Kami orang tani tak pernah mampu membelikan rumah untuk mereka. Lain halnya jika menjadi pedagang. Pedagang memiliki kesempatan untuk berkembang. Setiap rumah yang ada di kampung ini bukanlah punya petani, tapi milik pedagang. Aku ingin menyekolahkan anakku seperti anak-anak orang lain kelak. Tapi kalau hanya dengan bertani di kampung ini, takkan mungkin jadi. Kutipan ini menjelaskan bahwa masyarakat tersebut menganggap bahwa kehidupan sebagai petani sangat tidak baik dan kurang beruntung, karena tak mampu menghidupi hidup dirinya dan keluarganya, sehingga ia mencoba melakukan peruntungan dengan ingin mencoba menjadi pedagang sehingga ia bisa memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Yang kedua, nilai hakikat karya manusia. Masyarakat yang menganggap karya manusia untuk memberikan kedudukan yang penuh kehormatan dapat dibuktikan dari kutipan, "Dan pada suatu masa kalau suaminya pulang, ia membawakan kain baju yang indah-indah buat anak istrinya, dan si istri memakainya ke setiap pasar seolah memperagakan pemberian suaminya yang beruntung di rantau. Itu tentu akan menjadi kepujian dan menimbulkan iri hati di kalangan perempuan lain. Ini adalah sebuah nikmat oleh rasa bangga." Kutipan ini menjelaskan bahwa kedudukan seseorang dapat dilihat dari barang yang digunakan, contohnya kain, baju yang indah, dapat membuat semua iri dan itu sangat membanggakan. 3. Nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar. Masyarakat yang memandang alam sebagai suatu hal yang dahsyat sehingga manusia hanya bisa menyerah saja tanpa banyak berusaha, dapat dibuktikan dari kutipan, "Buat apa kita payah-payah mengangkat air dari danau? Entah luasa, entah sebentar lagi Tuhan menurunkan hujan sebagai petani. Ia telah mengerjakan sawah kita. Kemudian kalau sawah itu kering karena hujan tak turun-temurun, Tuhanlah yang punya kuasa. Kita sebagai umatnya lebih baik menyerah dan berserah diri." Kutipan ini menjelaskan bahwa masyarakat memandang bahwa
Berusaha adalah hal yang sia-sia karena menganggap bahwa dunia ini sudah diatur dengan baik oleh Tuhan, sehingga kita masyarakat cukup berserah diri dan menyerah. 4. Nilai hakikat hubungan dengan manusia dengan sesamanya. Masyarakat yang amat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya, pola perilaku akan lebih berpedoman pada tokoh pemimpin senior atau atasan. Seorang dalam hidup pasti membutuhkan orang atau tokoh atasannya untuk membantunya dalam mengatasi permasalahan hidup. Dapat dibuktikan dalam kutipan, kalau untuk membantu guru, semua kami mau, sebab kami tahu untuk membantu guru besar pahalanya. Kutipan ini menjelaskan bahwa masyarakat yang hanya ingin membantu guru karena menganggap bahwa jika membantu guru maka masyarakat akan mendapatkan pahala yang besar. Masyarakat yang lebih mementingkan hubungan horizontal dengan sesamanya. Orang-orang dalam masyarakat ini amat bergantung pada sesamanya dan berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya. Sebagai hal yang amat penting dalam hidup, manusia sejak lahir memiliki rasa untuk ingin hidup bersama dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Maka dari itu, manusia sangat bergantung pada manusia yang lain sehingga saling membantu antara satu dengan yang lain. Dapat dibuktikan dalam kutipan, karena kita sudah berdua mengambil air, mulai sekarang kita bergotong royong namanya. Sampai waktu maghrib tiba, sawah mulah yang kita sirami. Besok pagi sesudah sembahyang subuh, kau sembahyang atau tidak? Tidak, mulai besok kau harus sembahyang. Aku tak suka bekerja dengan orang yang tak sembahyang. Kau besok sembahyang ya? Ya. Besok sehabis sembahyang subuh kita sama-sama mengambil air. Mula-mula sawahmu kita sirami sampai kau pergi ke sekolah. Sorenya sawahku yang kita siram. Setuju? Setuju, ulas anak itu. Kutipan ini menjelaskan bahwa tokoh utama menganggap bahwa hubungan manusia dengan sesamanya diperlukan dengan cara saling bekerja sama dan saling membantu. Cukup sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.